Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Riyadin. Kali ini tidak seperti biasanya, saya akan membagikan tentang aksi nyata saya, yaitu pada Merdeka Belajar. Nah, di sini setelah saya mengikuti belajar mandiri di aplikasi HP yaitu Merdeka Mengajar, itu ada salah satunya yaitu tentang aksi nyata. Di sini saya akan membagikan apa-apa saja yaitu tentang Merdeka Belajar. Jadi yang selama ini mungkin merasa sulit, saya awalnya juga seperti itu. Jadi di awalnya saya juga, ini kurikulum baru, ini sulit-sulit. Tapi setelah saya mengikuti dan setelah ada penjelasan dari narasumber dalam bentuk video, ternyata bagus ini. Dan setelah menonton video ini ada link Google Form-nya, silahkan diisi untuk sebagai bahan saya laporan di Kemdikbud itu ya. Jadi silahkan link formnya nanti ada di deskripsi video ini, silahkan diisi. Apakah punya gambaran tentang Merdeka Belajar, nanti silahkan diisi di situ. Mari kita lanjutkan di materi. Aksi nyata Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Jadi kita sebagai pendidik ini kita harus mengenali diri kita, apa yang kita punyai potensi, apa yang kita punyai kekurangan, apa yang kita punyai, dan apa peran kita sebagai pendidik. Apakah kita merubah kodrat yang dimiliki anak, misalkan si A tujuannya itu ke kota Surabaya tetapi kita ubah ke kota Jakarta, atau kita hanya menuntunnya supaya selamat ke Surabaya. Jadi peran sebagai pendidik itu harus kita pahami dulu. Nah, di sini kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di sini misalkan tadi anak itu tujuannya mau ke kota Surabaya. Kita tidak bisa merubah tujuan anak itu ke Jakarta. Bisa kita sebagai guru hanya menuntunnya supaya selamat dan bahagia sampai ke kota Surabaya. Kita tidak bisa merubahnya untuk pergi ke kota lain. Jadi intinya seperti itu. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Di sini peran kita sebagai guru, sekecil apapun kita lakukan di kelas akan meninggalkan makna bagi murid-murid. Jadi memang kita harus benar-benar mempersiapkan, karena apapun tingkah laku kita itu akan terekam kepada murid. Jadi sekecil apapun. Jadi kita sebagai guru harus hadir secara utuh di dalam kelas. Jadi kalau memang mengajar ya harus hadir secara utuh, karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan akan meninggalkan makna bagi murid-murid. Semua yang kita rancang di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa kelak. Jadi rancangan tugas-tugas yang kita berikan itu akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa kelak. Yang ketiga, kita itu ingin menjadi guru seperti apa? Ini pertanyaan yang kita jawab sendiri. Jadi kita itu ingin menjadi guru seperti apa? Ketika kita memutuskan bekerja menjadi guru, sebenarnya kita ingin menjadi guru seperti apa? Nah, misalkan kita kembali ke flashback ke saat kita sekolah dulu. Nah, semua guru-guru itu pasti kita ingat. Mulai dari guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Guru yang baik hati, guru yang memang suka menghukum, itu kita pasti ingat. Nah, kita itu ingin diingat murid itu sebagai guru apa? Apakah guru yang galak, ataukah guru yang penyayang, ataukah guru yang baik hati? Jadi harus kita tanyakan kepada diri kita, kita itu ingin menjadi guru yang seperti apa? Ketika kita ingin murid kita menjadi siswa yang terbaik, maka kita harus menjadi fasilitator kepada siswa.
bukan malah membatasi keinginan-keinginan murid. Misalkan seperti ini, ketika kita ingin murid itu berkolaborasi, maka kita jangan memberi tugas secara mandiri, tetapi harus kerjasama. Jadi keinginan-keinginan murid itu harus diberikan, jangan dibatasi. Makanya kan kurikulum merdeka itu semua tujuannya kepada murid. Guru harus adaptif. Tidak hanya materi yang kita ajar, tetapi tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membekas dan membentuk murid-murid untuk mengisi zamannya nanti. Jadi tidak hanya materi saja yang akan membekas, tetapi tingkah laku kita, tutur kata, dan cara kita mengajar itu akan membekas, membentuk murid-murid untuk mengisi zamannya nanti. Kemudian mendidik menyeluruh. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi kalau tugas kita mendidik itu, kita hanya menuntun segala kodrat yang ada pada murid. Yang bisa kita lakukan sebagai pendidik adalah menuntun atau tumbuhnya potensi atau kekuatan yang dimiliki murid. Kita tidak dapat mengubah yang misalnya tadi tujuannya. Selain itu, misalkan analoginya seperti ini. Ini yang disampaikan oleh Pak Dirjen ini ya. Itu jika kita ingin atau murid itu kodratnya seperti petani menanam padi. Jika benihnya itu padi, kita tidak bisa mengubah kodratnya untuk tumbuh menjadi jagung. Kita hanya bisa menuntun, melakukan yang terbaik supaya bagaimana padinya tumbuh lebat, tumbuh besar. Nah, kita sebagai guru juga seperti itu. Jadi kita hanya bisa menuntun atau tumbuhnya potensi agar menjadi murid yang terbaik, agar tumbuhnya menjadi terbaik. Kita hanya bisa merawat, menjaga padi itu untuk tumbuh lebat dan berbuah besar. Tetapi kita tidak bisa merubah kodrat padi menjadi kodratnya jagung. Jadi intinya seperti itu. Kemudian pendidikan selama 1 abad yang ada di Indonesia itu bagaimana? Sistem pendidikan pada zaman kolonial Belanda, yaitu perintah dan sanksi mungkin masih ada sampai saat ini. Jadi perintah dan sanksi. Anak akan menurut jika ada sanksi. Anak akan menurut jika diperintah. Nah, itu merupakan warisan pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Sistem penilaian juga hanya didasarkan pada kognitif saja dan membuat kecakapan sosial emosional murid terabaikan. Jadi selama ini sistem penilaian itu hanya didasarkan pada kognitif saja. Makanya kalau ada ujian, ada siswa yang sistem kebut semalam atau belajar malam supaya mendapat penghargaan, mendapat nilai yang terbaik. Tetapi kita mengabaikan kecakapan sosial emosional murid. Jadi pendidikan selama 1 abad itu di Indonesia seperti ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Jadi bukan yang hanya merintah dan memberikan sanksi, tapi pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Kemudian menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya secara mandiri, dan itulah kodrat manusia. Jadi mengapa namanya merdeka belajar? Nah, ini berasal dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Kita sebagai guru harus bisa memenuhi kebutuhan lahir dan batin murid. Dan jadi kita sebagai pelayan, guru itu kita hanya sebagai pelayan. Kita tidak bisa semena-mena untuk mengatur murid, tetapi kita harus
menjadi pelayan memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Jadi kodrat alam itu adalah sifat yang sudah ada pada diri murid. Itu kodrat alam, kita tidak bisa merubahnya. Misalnya kalau sudah kita ada benih padi, ya nanti tumbuhnya padi, kita tidak bisa merubah menjadi tumbuh jagung, ketela, atau tanaman yang lain. Jadi itu sudah kodrat alamnya. Pendidikan sangat dinamis sesuai dengan kemajuan zaman. Sedangkan kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Maksudnya kodrat zaman ya zaman seperti ini. Teknologi informasi berkembang dengan cepat. Kalau kita tidak berubah ke kurikulum untuk menyesuaikan dengan zamannya, maka kita akan ketinggalan. Atau bahkan gurunya pun bisa kalah dengan muridnya karena sudah tahu dulu melalui teknologi informasi. Kemudian asas trikon atau 3 kon, yaitu singkatan dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Jadi pengembangan pendidikan itu dilakukan secara berkesinambungan, tidak terputus-putus. Jadi materinya dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke jenjang SMA, SMK itu berkesinambungan. Konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbitnya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Jadi konvergen di sini mengusahakan terbitnya karakter. Jadi punya identitas bangsa, murid kita tidak akan terlena dengan budaya bangsa lain. Konsentris, ini bersikap terbuka tetapi kritis dan selektif terhadap kebudayaan di sekitar, yaitu secara utuh ya, jadi konsentris di tengah-tengah. Kemudian budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai perpaduan antara cipta kognitif dan rasa afektif sehingga menghasilkan karsa psikomotorik. Misalnya sikap jujur itu dari wawasan. Apa itu jujur? Itu berarti ranahnya cipta kognitif. Kemudian turun ke rasa takut jika tidak jujur. Setelah rada rasa takut karena tidak jujur, maka karsanya, psikomotoriknya, maka akan melakukan gerakan jujur karena takut tadi. Jadi setelah ada pengetahuan tentang apa itu jujur, kemudian bagaimana jika kita tidak melakukan jujur, itu berarti dirasa. Kemudian jika kita takut, maka akan diterapkan kejujuran itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi di sini merupakan gabungan dari teori tabula rasa dan teori negatif. Ini teori konvergensi ini menurut Ki Hajar Dewantara ini. Nah, pada teori tabula rasa ini beranggapan bahwa kodrat anak itu ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh pendidik. Jadi pada teori tabula rasa ini, murid itu diibaratkan sebagai kertas putih yang kosong. Tulisannya itu tergantung pendidiknya. Ini teori tabula rasa. Sedangkan teori negatif, kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Di teori negatif itu, anak itu ke sekolah itu sudah bukan kertas kosong, tapi kertas yang sudah penuh dengan tulisan dan coretan. Di sini
Ki Hajar Dewantara menggagas teori konvergensi. Kodrat manusia sebagai suatu kertas. Jadi ini di tengah-tengah. Suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Ki Hajar Dewantara. Jadi gabungan antara teori tabula rasa dan teori negatif itu, yaitu teori konvergensi, yaitu murid itu sebenarnya bukan kertas yang kosong, tapi sudah ada tulisan tetapi masih samar. Yang anak tersebut belum jelas dan belum mengerti maksud dari tulisan itu. Nah, tugas kita sebagai pendidik atau sebagai guru adalah menebalkan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Jadi tugas kita menebalkan itu. Makanya ada kata yang di awal tadi adalah mendidik itu hanya menuntun, bukan mengubah. Nah, jadi kita hanya menuntun kodrat yang dimiliki oleh anak. Tulisan-tulisan yang pada anak yang samar itu kita tebalkan supaya mencapai kebahagiaan. Kemudian sistem Among ini diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara juga. Sistem Among didasarkan dua hal, yaitu kodrat alam dan kemerdekaan. Among artinya adalah memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Merdeka Belajar abad 21. Nah, apa yang kita butuhkan? Dengan berkembangnya teknologi, maka pengajaran menghafal merupakan kebutuhan belajar murid itu berarti belum terpenuhi jika kita hanya mengajar dengan cara menghafal untuk abad 21. Menurut Ki Hajar Dewantara, tuntunlah murid sesuai dengan zamannya. Jadi yang merasa kadang lebih baik kurikulum yang dulu, nyatanya juga berhasil. Itu sebenarnya tidak berhasil karena kita harus menyesuaikan dengan abad ke-21 atau dengan menyesuaikan dengan zamannya. Guru hanya sebagai fasilitator, murid sebagai subjek atau individu aktif untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Kemampuan memecahkan masalah, kemampuan kognitif yang kompleks, kemampuan sosial emosional menjadi sangat penting pada abad 21. Jadi abad 21 itu pembelajaran lebih ditekankan pada kemampuan memecahkan masalah, kemampuan kognitif yang kompleks, dan kemampuan sosial emosional. Kemudian kompetensi literasi ini juga sangat penting, yaitu tentang bahasa, matematika, sains, digital, finansial, merupakan prasyarat wajib yang dikuasai murid pada abad 21. Yang menjadi tantangan abad 21 yaitu kompetensi murid menjadi mandiri, mengenal diri, mengidentifikasi apa yang diketahui dan tidak diketahui, strategi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, membimbing murid memperbaiki bangsa. Jadi dengan kita membimbing murid untuk menemukan kesadaran bahasa gotong royong atau kerjasama penting dan bermanfaat secara tidak langsung, berarti menanamkan, melestarikan, dan memperbaiki budaya bangsa Indonesia. Jadi dengan kita membimbing murid menjadi lebih baik, otomatis akan memperbaiki bangsa Indonesia. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk isi Google Form yang ada di deskripsi video ini sebagai umpan balik. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.